Hai semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali. Maaf kalau aku bikinnya di latar belakangi oleh hujan. Jadi ini aku biasanya bikin seminggu sekali. Buat kalian yang mungkin belum pernah mengetahui acara Secangkir Kopi Tarot adalah acara pembacaan tarot yang aku biasa lakukan, sambil aku minum kopi, sambil aku baca-baca tarot. Jadi ini tidak berlandas, tidak berbasis, tidak mengacu atau bertujuan kepada zodiak tertentu, kepada elemen tertentu, apalagi kepada individu tertentu, gitu ya. Jadi jangan terlalu dibaperin, jangan terlalu dibawa serius, jangan terlalu dibawa dalam lah pokoknya, ya. Jadi, kalau buat beberapa dari kalian yang bisa jadi ada relate gitu ya dengan cerita-ceritanya atau resonate dengan ceritanya, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Tapi kalau misalnya tidak cocok dengan reading-annya, tidak cocok dengan tarot reader-nya, tidak cocok dengan pembawaannya juga, tidak apa-apa, silakan move on ya. Buat kalian yang biasa nongkrong di sini, halo semuanya, selamat datang kembali dan, apa kabar, kalian semua? Mudah-mudahan sehat-sehat, mudah-mudahan semuanya baik, tanpa kekurangan satu apapun, itu selalu jadi doaku untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru bergabung di Katanya Tarot Indonesia, halo, salam kenal semuanya. Gue Elis yang biasanya membawakan readingan di Katanya Tarot Indonesia. Oke, jadi kita mulai aja secangkir kopi tarotnya. Jangan lupa, sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Oke, secangkir kopi tarot. Ada apa ceritanya untuk bulan ini? Bulan ini, minggu ini. Cerita-cerita untuk minggu ini di secangkir kopi tarot. Death card dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kalian, atau mungkin lebih enak untuk supaya tidak seperti menuduh gitu. Kalian aku lihat ini ada seseorang yang masih ada atau dalam satu situasi denial. Tidak bisa menerima, tidak bisa apa ya? Iya, tidak bisa menerima lah, apalagi gitu ya. Tidak bisa menerima sesuatu yang sebenarnya sudah berakhir. Dan mungkin mereka masih punya harapan atau anggapan-anggapan lain, termasuk juga harapan-harapannya mereka gitu ya, bahwa enggak, ini kayaknya enggak deh, orang ini masih sama gue, atau hal ini tuh masih bisa dipertahanin. Padahal mungkin baik secara langsung maupun tidak langsung, kalian sudah melihat bahwa hal ini ya seperti mungkin sudah tidak bernyawa gitu ya. Situasi ini sudah tidak bernyawa. The Hermit card. Iya. Ini ada sesuatu yang ya yang tadi aku bilang udah tidak bernyawa rasanya. Rasanya baik ini sudah ada statement. Kalau ini merupakan hubungan kan biasanya ada statement bahwa kita udahan, kita putus, kita cerai, kita pisah. Itu secara langsung gitu ya, sudah ada statement. Tetapi kadang-kadang ada orang-orang yang juga membiarkan sesuatu mengambang, sesuatu ngawang gitu ya. Entah mau dilanjutkan, entah mau ditaruh, entah mau dibiarkan atau ditinggalkan, kayaknya dibiarin begitu saja. Dan yang aku lihat, kita punya The Hermit card di sini. Antara kamu dengan orang ini, dan aku rasa ini adalah masalah percintaan buat beberapa dari kalian ya. Buat yang lain silahkan disesuaikan dengan kondisinya.
Yang aku lihat sepertinya saat ini masing-masing sedang butuh waktu sendiri ataupun memang ya menarik diri. Ada seseorang yang menarik diri di sini. Bisa jadi orang yang dealing ini dengan kalian. Mungkin mereka tidak komunikasi, tidak mau komunikasi, nggak mau melakukan apa-apa pokoknya. Sedangkan mungkin di pihaknya kalian, ya mau nggak mau balik lagi deh, kamu, aku, karena untuk melancarkan ya dan mempermudah gitu. Karena ada satu masih ganjel gitu loh, masih ganjel, ini tuh udahan apa belum? Ini tuh udah selesai apa belum? Tetapi yang aku lihat masih ada satu harapan. Masih ada satu harapan bahwa suatu saat gitu ya, orang ini akan kembali dan situasi ini akan hidup lagi. Rasanya seperti itu. Moon card. Iya, satu hal yang tidak jelas. Seakan-akan seseorang itu menyimpan satu rahasia yang tidak secara gamblang itu ditunjukkan atau diungkapkan gitu loh. Bisa jadi ini mengenai si hubungan ini gitu loh. Hubungan ini nggak jelas. Sepertinya kedua belah pihak itu tidak mau mengatakan yang sejujurnya apa yang dia mau, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Mungkin karena ada satu rasa takut, mungkin karena ada rasa gengsi, atau mungkin buat beberapa mungkin ya kalau misalnya perempuan kadang-kadang, "Ah, masa gua sih yang ngomong? Masa gua sih yang ngomong? Dia dong mestinya tahu dong harusnya gimana." Tetapi yang aku lihat di sini, sebenarnya kalau dibilang orang yang berharap ini terlalu halu, kok kayaknya nggak bakal ada, apa ya, apa sih, nggak ada bara kalau nggak ada api apa kebalikannya ya? Ya tidak ada akibat kalau tidak ada penyebab. Mungkin mereka apa ya, PHP ini masalahnya gitu ya, memberikan satu pengharapan palsu, tetapi yang satu menganggapnya itu adalah real. Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang seperti itu, misalnya friendzone gitu ya, rasanya apa-apa dia cerita sama gue, dia dekat sama gue, dia telepon gue, WA gue, message gue, perhatian banget ya sama gue. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang kenapa sih semuanya harus apa ya, di-statement-kan gitu loh, maksudnya harus dijelasin, kita jadian, kita pacaran, ini. Ada kadang-kadang orang yang begitu. Nah, sekarang kalau misalnya tidak diperjelas begini, kalau ada sesuatu hal yang seperti ini, terus pertanggungjawabannya atau gimana? Atau memang supaya gampang aja gitu loh, untuk mempermudah segala sesuatu. Gue bukannya juga terlalu yang gimana soal, formalitas hal-hal semacam itu ya. Dan buat beberapa orang ada yang melihat bahwa hal ini tuh lu tuh terlalu attach banget gitu loh dengan adanya perjanjian dan segala macam. Ya sekarang kalau misalnya sudah menyangkut masalah perasaan gitu ya, dan mungkin buat beberapa orang ada yang tidak terlalu mementingkan hal tersebut. Tetapi bila hal ini dijadikan salah satu, eee, seperti kayak satu senjata bahwa di saat misalnya, "Kita nih apa sih?" Gitu loh. Pihak yang satunya bisa aja dong, "Lah, emang gue pernah ngomong sesuatu mengenai hal ini? Emang gue pernah, apa ya, memberikan, statement bahwa gue cinta sama lo, apa sayang sama lo, atau gue sama lo ada satu komitmen atau ada satu apa gitu loh. Ngerti nggak? Mudah-mudahan ngerti ya. Karena
di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal seperti ini terjadi, di mana ada beberapa orang yang untuk bisa lebih mempermudah gitu loh hidupnya, dia pikir gitu ya, hal-hal seperti ini tidak perlulah diperjelas atau tidak perlulah dibikin adanya label atau status kita ini apa gitu ya. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu gitu loh. Dan kadang-kadang, eee, udah terlalu jauh dalam artian kata si pihak yang satu lagi sudah memberikan banyak, sudah menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, juga kadang-kadang juga berhubungan dengan materi dan lain sebagainya. Tetapi di saat misalnya dia sudah tidak ada butuhnya lagi atau dia mungkin sudah merasa, "Ah, kayaknya gue, nggak cocok," gitu ya. Dia bisa menyelesaikan sebelah pihak, rasanya jadi seperti itu, gitu. Karena aku lihat di sini banyak hal-hal yang nggak jelas, hal-hal yang disembunyikan, gitu loh, hal-hal yang disembunyikan yang nggak diceritakan satu sama lain juga, sehingga ya ini ngawang. Dan orang ini dengan apa ya, dengan mudahnya ya yang sering terjadi datang dan pergi, on and off gitu loh. Dan kadang-kadang di saat dia apa ya, kayak menginginkan adanya satu komunikasi mungkin ya, ataupun ada satu kebutuhan yang aku rasain, seperti kayak dia tuh apa ya, me me berusaha memanifestasikan satu komunikasi dengan cara yang immature kalau aku bilang. Karena apa? Bukan dikarenakan dia pengen ngobrol atau dia pengen apa, tapi dia membuat seakan-akan sepertinya apa ya, eee, dia nggak mau kelihatan kayak mereka butuh kamu. Mereka nggak mau kelihatan kayak mereka itu ada sesuatu gitu loh, ataupun ada rasa kangen, ataupun ada rasa butuh, ataupun ada rasa apalah yang mereka rasain gitu ya. Mereka berusaha mempertahankan posisinya mereka karena mereka tahu keadaan di pihak yang sebelahnya, bahwa yang pihak ini itu punya rasa, mereka butuh gue, mereka sayang gue, mereka cinta gue, mereka itu bakal ngelakuin apa aja buat gue. Jadi kadang-kadang mungkin mereka cuma ngasih satu statement, atau ngirim satu gambar, atau apalah sesuatu yang kecil dan akhirnya itu mencongkel kalian gitu ya, kayak nyolek kalian untuk kalian aktif komunikasi sama dia gitu loh. Itu, rasanya seperti itu. Ya, tuh. Orang ini tuh datang dan pergi benar-benar sesuka hatinya. Stuck, jalan lagi, dan akhirnya si kondisi situasinya ya di situ aja. Cuman yang aku lihat di sini, di dalam sisinya kalian, itu seperti, "Enggak, ini nih belum." Mungkin butuh waktu. Mungkin, eee, dia masih harus apa dulu, mungkin dia masih banyak hal yang harus dia, apain, mungkin dia masih belum berani, mungkin dia belum siap, mungkin dia mungkin dia. Cuma kalau yang aku lihat di sini dengan penempatan ini major arcana nih berderet-deret di sini, ya ada sesuatu perubahan yang cukup besar di dalam kehidupan dan situasi kamu. Ya, Page of Wands. Iya, seakan-akan apa ya? Iya iya, aku ngelihat gitu ya.
rasanya sih gemes gitu ya ngelihat ini tuh, karena sepertinya si pihak ini pandai membuat posisinya aman dan membuat posisinya di pihak yang susah untuk menilai dia salah, ngerti nggak kamu? Susah menilai dia salah, karena memang basicnya, fondasinya, situasi ini pun kalau aku rasain nggak kuat, tidak solid. Dan orang ini pintar memainkan kendali gitu loh. Sedangkan yang satunya lagi kurang cantik mainnya, bukan kurang cantik parasnya. Secantik apapun kamu, kalau orang ngadepin orang begini, mah dia udah kadang-kadang nggak mikirin begituan gitu. Pokoknya buat dia butuh apa, nah itu. Gitu loh. Dan setiap kamu itu adalah cantik. Setiap kamu itu adalah berharga. Setiap kamu itu adalah indah. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu. Kadang-kadang kita tidak menghargai hal itu. Sehingga seringkali kita terjebak dengan permainan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang mungkin menjadikan kadang-kadang menjadikan pasangan-pasangan atau orang-orang yang didekati itu sebagai koleksinya gitu ya, atau enggak, ya tempat-tempat di mana dia bisa mendapatkan hal-hal yang dia memang butuhkan. Karena apa aku bicara seperti itu? Mungkin buat beberapa dari kamu agak kurang terima kalau aku bicara seperti ini karena kamu begitu mencintai orang ini. Tapi mungkin beberapa dari kamu sangat setuju gitu ya, karena ini adalah yang kamu mulai melihat tetapi masih belum bisa melepas. Karena yang aku lihat di sini orang ini ya masih immature. Ya, masih ingin bereksplor, masih ingin berpetualang, masih ingin kebebasan. Tidak bisa dikekang, tidak bisa diikat, tidak bisa berkomitmen, tidak bisa stabil, tidak bisa serius, tidak bisa konsisten, dan lain sebagainya. Dia maunya sendiri juga nggak ngerti mau apa, gitu loh. Dan dia banyak keinginan. Kalau yang aku lihat tuh banyak keinginan. Maunya ini itu banyak sekali. Ya, udah kayak Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Tapi dia itu pengen banget, pengen ini, pengen itu. Dan aku melihat ini orang eh energinya itu benar-benar yang susah untuk dikendalikan atau belum memang gitu loh. Memang belum mau dikendalikan, yang namanya kayak anak kecil ya, misalnya anak kecil, bermain-main berlari-lari ke sini kemari ke sini gitu ya. Ya susah untuk kamu mengejarnya di saat kamu punya banyak, apalagi orang yang terlalu emosional. Karena aku juga melihat di sini, eee, tanda-tanda orang yang emosional. Aku melihat di sini soalnya ya, buat beberapa dari kalian, ini ada energinya Pisces, ada energinya Scorpio, ada energinya Virgo. Jadi orang yang satu itu orang yang benar-benar emosional. Emosional sekali, dan kalau yang aku lihat walaupun emosional mereka masih ada rasa, eee, tidak mau menunjukkan. Tetapi tidak bisa dibohongi kalau mereka itu emosional, sensitif sekali. Yang satunya lagi, yaitu energinya masih berantakan, masih mau ke sana kemari, dan apa, mereka itu adalah orang-orang yang bisa memisahkan, seperti memisahkan emosi
pribadi dia. Bisa heartless gitu loh kelihatannya saat mereka apa ya, mungkin tidak seperti itu, tapi bisa terlihat seperti itu gitu loh. Kayak lo nggak ngerti ya perasaan gua kayak apa lo beginiin. Lo nggak ngerti apa, lo nggak ngubungin gue misalnya berapa bulan, berapa minggu, berapa ini. Lo tahu nggak, gue tuh khawatir loh sama lo. Gue tuh nggak tahu harus gimana, rasa-rasa yang seperti itu. Dan dengan melihat kelakuan mereka yang kayak gitu, ya kan berarti mereka nggak punya perasaan, Bo. Ya nggak sih? Hah? Dia tahu yang satunya kelimpungan, terus dianya cuek aja gitu. Tapi juga yang ini nggak mau menghubungi gitu ya, karena gila masa gua mulu sih yang hubungin. Jadi, ya stuck. Six of One. Ya, kamu ingin sesuatu kejelasan, kamu ingin ini berjalan sesuai apa yang kamu inginkan. In my way, gitu loh. Kamu ingin dia setidaknya mempunyai perhatian, setidaknya menghargai apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu, dan mungkin ini juga kamu berusaha mencari, mendapatkan perhatian dia secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin dengan posting-postingan kamu gitu ya. Dengan kata-kata, ya kadang-kadang kan kita pengen, gue nggak usah ngomong secara langsung deh sama lo, tapi lo bisa lihat deh dari mungkin, apa ya, postingan Facebook gue atau, Instastory gue atau ya pokoknya ini gue deh, postingan-postingan gue atau enggak status-status gue gitu kan. Mudah-mudahan lo bisa ngertiin ya, apa sih yang gue sedang pikirin dan apa ya, yang gue rasain. Dan mungkin kamu berusaha mereka membaca itu dan merespon. Setidaknya lo ngerasa gitu. Cuman kalau aku lihat, ini orang carefree, nggak begitu peduli. Ya ngelihat, cuman mungkin buat dia kayak dia itu kalau kamu nggak ngomong langsung, bahkan buat beberapa orang yang ngomong langsung aja buat dia ya masa bodoh gitu loh. Apalagi nggak ada nggak di-tag gitu ya. Iya rasanya tuh kayak ya dia ngelihat gitu aja gitu loh. Nggak ngerasa. Itu yang aku lihat loh. Hey, Ace of One. Iya, begitu dia datang, ini berhenti ya, stuck. Begitu stuck, kamunya mungkin nangis-nangis, mungkin kamunya merana, meratap, memaki buat beberapa kamu gitu ya. Dan mungkin kamu jadi punya pikiran yang ngaco-ngaco gitu ya. Tapi begitu dia datang, kayak dapat hadiah, lupa semuanya. Apa yang terjadi sebelumnya gitu ya, apa yang dia lakuin sebelumnya, eee, ya seakan-akan ya membuat kamu lupa dan mabuk kepayang dengan kehadiran dia lagi, walaupun dengan cara yang immature yang tadi aku bilang gitu ya. Eee, ya kamu bisa kayaknya tuh kamu disentil dikit tuh ya kamu bisa ngasih dia gunung gitu. Kamu disentil dikit kamu bisa mengarungi samudra buat orang ini gitu. Karena apa? Aku ngeliat nih ada Ace of Wands dan ada Page of Wands. Iya, ini orang bakal datang lagi. Bakal datang lagi. The Empress dalam keadaan terbalik. Tapi dia pun juga orang yang mungkin ya ini orang seperti ada satu masalah
masalah yang terjadi di masa sebelumnya atau masa lalunya dia yang kemudian membentuk dia menjadi pribadi yang seperti ini kalau yang aku lihat. Mungkin buat beberapa dari kalian berhubungan dengan orang-orang yang punya mungkin, apa ya, lack sama kasih sayang seorang ibu atau masalah dengan seorang ibu. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka tuh, eee, apa ya, selalu craving for attention. Dan selalu kayak nggak pernah puas dan selalu mencari itu, dan walaupun diberikan sebagaimana sedemikian rupa gitu loh, cinta dan perhatian itu kepada dia, seperti seperti apa ya, seperti dia tuh seperti ya itu ngawang, nggak ya ada hal yang membuat dia seperti itu. Tetapi, ya mungkin itu bukannya dijadikan sebagai pemakluman untuk memperlakukan orang-orang untuk menjadi seperti itu. Tetapi kalau yang aku lihat buat beberapa dari kalian, ini orang bisa jadi baru bercerai atau baru berpisah dengan pasangannya. Dan mungkin di dalam proses itu ataupun setelah itu dia dekat ya, tetapi dikarenakan hal-hal ini belum tuntas, kedekatan kalian pun tidak begitu jelas arah tujuannya, definisinya, dan orang ini pun juga masih dalam keadaan yang tidak stabil. Begitu. Sehingga ya, nggak jelas. Dan bila kalian mengharapkan sesuatu yang jelas, sesuatu yang berdasarkan yang seharusnya menurut kalian, ya susah. Mungkin tidak sekarang, tetapi sampai kapan ya itu kalian sendiri sih gitu kan yang menentukan. Kan setiap orang punya pilihan ya kan. Ada yang mau tunggu, ada yang udah males ngapain gue bersama dengan orang yang confused. Karena hasil akhirnya kembali lagi 50-50. Kalau orang yang confused itu kan emang lagi nggak tahu, gue mau ngapain ya, gue mau apa ya, di dalam hidup gue tuh mau apa ya, gue mau sama yang ini atau mau sama yang itu ya, gue mau jadian sama dia apa enggak ya. Dia sendiri belum beres gitu loh, dia sendiri masih bingung dengan dirinya sendiri, dengan apa yang dia mau, dengan apa yang mau dia lakuin. Apalagi mengenai orang lain gitu loh. Untuk mikirin diri sendiri, kalau aku lihat sekarang ini, orang ini belum. Iya, kamu ingin memanifestasikan hal-hal yang kamu pikir akan membuat kamu bahagia. Kamu berusaha memanifestasikan itu. Kamu berusaha memanifestasikan orang ini di dalam hidup kamu, hubungan ini di dalam hidup kamu, komunikasi dengan orang ini di dalam kehidupan kamu. Kamu berusaha gimana ya caranya supaya gue bisa memanifestasikan hal ini menjadi kenyataan, dengan cara apa, dan kamu berusaha mencari cara gitu loh. Cuman buat beberapa dari kamu, mungkin kamu tidak ingin melakukannya secara terang-terangan, secara langsung gitu ya. Kadang-kadang kita tidak tahu bahayanya memanifestasikan orang yang salah dalam kehidupan kita, ataupun memanifestasikan segala sesuatunya. Karena apa? Saat kamu ingin memanifestasikan dan saat kamu sedang fokus untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan, jangan sampai itu berbalik menjadi senjata makan tuan, ya. Seperti contohnya, misalnya, ini di luar dari masalah ini. Ya, cobalah masalah ini deh. Aku ingin si A
untuk ada di dalam hidupku, dia kembali lagi, dia berbicara, dia ngobrol lagi sama gue, dia tunjukin lagi perhatian sama gue pengen ngobrol lagi sama dia, gue pengen sama dia. Gue pengen sama si A ini, semesta, gue pengen sama si A ini, disebut namanya. Tuhan, gitu ya. Bener-bener kamu pengen. Ini orang kalau bener-bener dan dengan keadaan dia yang seperti kamu tahu, entah kemana jurusan dan juntrungannya, kamu terjebak loh sama orang ini for the rest of your life. Beneran lu mau? Gitu kan? Kalau misalnya, ini kan perumpamaan, ya. Ini perumpamaan. Termasuk misalnya, aku pengen kayak itu deh, iklan yang apa sih, iklan salah satu ininya rokok loh. Kalau misalnya ada rokok kan di bawahnya tuh, ada yang lagi niup, asap tuh. Pernah nggak ngelihat yang video-video ada orang, "Aku pengen terkenal di seluruh Indonesia," gitu kan. Tapi dia kan nggak nggak berpikiran bahwa hal itu bahaya, akan membunuh Anda, itu akan menempel di dia seumur-umur gitu kan. Makanya kalau orang mau manifestasikan sesuatu harus detil dan harus jelas. Mau memanifestasikan apa? Memanifestasikan misalnya satu hal. Apa itu? Yang untuk demi kebaikan, untuk sesuatu yang positif itu harus dijelasin. Kalau kamu biarin lepas bebas begitu saja, apapun bisa terjadi. Dan nanti aduh aku salah ngomong waktu itu. Gitu loh. Mudah-mudahan bisa jadi masukan ya. Iya, kamu ingin memanifestasikan dia di dalam hidup kamu. Justice card. Aduh. Iya, ini masalah keadilan ya. Ini masalah karma, ini masalah kejujuran. Yang pastinya kamu harus jujur sama dirimu sendiri. Kita punya Four of Pentacles ya. Ini adalah energi di mana seseorang masih banyak berusaha mengontrol, mengendalikan banyak aku maunya, ini mauku. Dan kadang-kadang kita juga harus bukan hanya adil kepada orang lain, tapi juga adil kepada diri kita. Dan melihat apakah situasi ini ataukah perbuatan orang itu sudahkah adil buat kamu. Dan di saat kamu bisa melakukan, aku kayaknya udah berkali-kali bicara gitu ya. Dapatkah kamu mencintai, menghormati, menghargai diri kamu sebaik kamu melakukan hal itu kepada orang lain? Karena kalau tidak, kamu tidak adil dengan dirimu sendiri. Nah, sekarang yang aku lihat di sini ini juga merupakan kejujuran. Kejujuran adalah kamu bertanya dan mempertanyakan hal ini kepada diri kamu. Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Orang semacam ini, orang yang maju mundur cantik gini, gitu ya. Atau ya kamu membiarkan, maksudnya memberikan waktu, kalau mereka memang jodoh, itu ya pastinya nggak akan kemana. Tetapi apa? Bukan berarti waktu kita ngomong, kalau misalnya jodoh nggak akan kemana, terus kita stuck di dalam hidup kita, tidak kemana-mana, menantikan apakah dia jodoh gue ya, gitu loh, di tempat itu, dan tidak kemana-mana. Tetap lakukan dan jalani hidup kamu. Nah, balik lagi ke dalam cerita ini, tanyakan baik-baik kepada dirimu sendiri. Apakah situasi dan kondisi yang kamu berharap tidak berakhir ini
adalah sesuatu yang terbaik untuk kamu dan sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Lihat baik tidaknya, lihat positif tidaknya. Jangan hanya berpikiran, aduh aku happy dia datang, dia komunikasi. Pikirkan beberapa saat ke depan. Apakah kamu akan mau bersama orang ini dan diperlakukan seperti ini terus-menerus dengan cara dia memperlakukan kamu seperti ini? Seperti ya yang tadi aku bilang ya, kapan dia mau, kapan dia pengen, kapan dia kangen, kapan dia ngerasa bosen, kapan dia perlu teman ngobrol, kapan dia perlu diperhatiin dan lain sebagainya, dia datang. Saat tidak, tidak. Dia busy sendiri, dia lakuin apa, dia pergi, dia entah melakukan apa dan kamu mungkin merasa ada sesuatu yang diumpetin dari kamu ini. Dan mungkin ya dianya seperti kayak benar-benar nggak jelas. Dan kamu melihat ketidakjelasan itu dari sikapnya, tingkah lakunya dia. Lo maunya apa? Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu berusaha dan mungkin sudah gitu ya, sudah mencoba membicarakan. Tapi apa? Dia tidak berespon. Dia tidak merespon ataupun tidak membalas ataupun tidak menindaklanjuti pembicaraan itu, tetapi ya dibiarkan mengawang, floating, mengapung. Dan ya ini, apakah ini adil atau tidak untuk kamu dan apakah ini yang benar-benar kamu inginkan? Kalau yang menurut aku itu adalah pertanyaan yang benar-benar harus direnungkan gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin yang berhubungan dengan orang yang maju mundur cantik, timbul tenggelam, on and off. Karena orang-orang yang suka ghosting, suka suka datang dan pergi itu ya dia belum bisa belum bisa berada di dalam satu komitmen. Belum atau tidak bisa gitu ya. Tapi mungkin dengan proses pendewasaan dan itu harus terjadi, tidak bisa dipaksakan dan nggak bisa kamu, "Udah aku bantu," ya nggak bisa. Itu harus dia alami. Itu adalah perjalanan spiritualnya tiap masing-masing orang. Bagaimana semesta dan, hidup ini mengajar dia dan itu yang akan membentuk seseorang gitu loh. Itu nggak bisa kita paksain, "Lo harus begini," dan kadang-kadang kita merasa kita ini sudah kadang-kadang gitu ya, sudah stabil, sudah oke, sudah pintar, sudah dewasa, sudah matang dan lain sebagainya. Kalau masih ceritanya begini, sama-sama ada ketidakmatangan di sini, gitu. Oke, ini adalah reading-an untuk kalian. Terima kasih sudah nemenin aku di secangkir kopi tarot ini mendengarkan cerita dari kartu-kartu ini. Semoga ada yang bermanfaat, semoga juga bisa dinikmati dan dicerna dengan baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Aku doakan semua kalian dapat adil kepada diri kamu sendiri, dapat juga jujur terhadap diri kamu sendiri, dapat juga mempunyai keberanian untuk membela diri kamu, menghargai diri kamu, menghormati diri kamu, mengasihi diri kamu, menyayangi diri kamu, ya, seperti kuatnya kamu memberikan hal-hal tersebut kepada orang lain. Oke? Salam untuk orang-orang terkasih kamu. Semoga semesta memberkati kalian semua. Namaste.